Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan membahas tentang kearifan lokal yang berkaitan dengan pola pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, sebagai pendahuluan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertegur sapa lewat coretan dan goresan tinta indah calon pendidikan dan pembelajaran masa depan yang lebih dinamis. Bapak Ibu yang saya hormati, calon guru penggerak angkatan 8, pendidikan itu sebagai suatu kewajiban dan keharusan bagi manusia di muka bumi, tak terkecuali dengan pola dan arah pemikiran pendahulu-pendahulu pendidik kita. Jadi wajar dan sangat relevan jika pendidikan ini sebagai sebuah konteks sosiokultural di setiap daerah dan disesuaikan dengan letak geografis daerahnya masing-masing. Dari situlah konteks sosiokultural itulah nanti akan muncul kearifan lokal yang terbentuk melalui pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi sebuah kepercayaan hidup orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Begitu juga sosial kultural yang ada di daerah Banjarnegara, tepatnya di daerah Batur, di mana masyarakat di daerah tersebut sudah hadir sejak dahulu sebagai sebuah pandangan hidup secara sederhana, baik itu dari segi kepercayaan, religi, adat kebiasaan, dan kepercayaan. Dan bisa dijelaskan bahwa masyarakat di daerah tersebut sudah sangat kental dengan kebiasaan yang mendarah daging, terutama cara bercocok tanamnya. Walaupun bagi sebagian orang di sana kegiatan bercocok tanam itu sukar diminati, namun dari situlah nanti akan muncul penggiat-penggiat dan pemuda-pemuda pemula yang bahkan berjuang untuk bisa mengembangkan jiwa pertaniannya di daerah tersebut lebih maju. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Bali, mereka membuat sebuah program pemuda bergerak yang mana kegiatan tersebut mengakomodir kegiatan di bidang pertanian seperti yang ada di daerah Karanganyar di daerah Bali bagian timur. Berkaitan dengan kegiatan tersebut dihubungkan dengan lokasi daerah atau kearifan lokal bidang pekerjaan semakin erat kaitannya dengan pola pikir Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan pola pembelajaran berdasarkan kodrat alam, di mana kegiatan pembelajaran di daerah tersebut mencakup kehidupan yang mengedepankan kearifan lokal. Walaupun bidang pertanian di daerah Batur kurang diminati oleh generasi mudanya karena pertanian menurut mereka kurang berkembang, kotor, dan tidak bergengsi model pekerjaan tersebut. Namun justru dengan kegiatan pertanian seperti itu bisa ditumbuh kembangkan kegiatan yang lebih real dengan kegiatan pembelajaran, yaitu misalnya dengan pengolahan buah salak menjadi sebuah makanan yang bernilai tinggi sehingga bisa membuat ekonomi di daerah tersebut pesat tanpa meninggalkan kearifan lokal, yaitu bercocok tanam, lebih khususnya yaitu pertanian. Berangkat dari kegiatan yang dilandasi dengan kearifan lokal inilah kita sebagai pendidik juga harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang ada di daerah tersebut, misalnya gotong royong, andap asor, jujur, tempo seliro, dan yang paling sering muncul adalah kurangnya siswa dalam mempelajari bahasa daerah sendiri atau bahkan cenderung melupakan bahasa daerah dan meninggalkan sifat dan sikap ketimuran bangsa Indonesia. Oleh sebab itu maka dengan kegiatan guru penggerak ini, program bahasa ibu melalui bahasa daerah harus digalakkan dan dikembangkan, misalnya dengan penggunaan bahasa daerah setiap hari Kamis,
penggunaan pakaian adat dan kegiatan keagamaan yang dipadukan dengan unsur kesenian daerah serta penggunaan bahasa setempat. Dengan semakin lunturnya budaya-budaya asli yang anak didik kita peroleh, maka semakin merajalela juga budaya asing yang masuk ke dalam ranah kognitif anak, sehingga sekarang banyak sekali peristiwa dan kejadian yang justru ditimbulkan oleh kenakalan anak didik kita, yang sumbernya dari teknologi yang semakin maju dan canggih. Usaha-usaha yang kita lakukan sebelumnya semua terlambat. Sangat diperlukan misalnya memberikan kegiatan pemadatan di sekolah. Ini sangat penting agar anak didik kita bisa mengalihkan perhatian dari kegiatan yang negatif. Sebagai sebuah contoh adanya kejadian seorang siswa SD yang melakukan tindak pencurian sehingga akhirnya merambah ke ranah hukum. Inilah tugas kita sebagai pendidik untuk bisa mengarahkan anak kita menuju pada kegiatan yang berhamba kepada anak dengan arah dan tujuan yang positif. Demikian tadi hasil kesimpulan dari ruang diskusi yang bisa saya serap. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kegiatan calon guru penggerak angkatan 8 ini bisa lancar, bisa sesuai dengan harapan, dan semuanya diberikan kesehatan sampai nanti selesai program guru penggerak angkatan 8. Akhirnya dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.